Pertanyaan yang disampaikan pada saya lebih daripada 30 pertanyaan dan sudah bisa dijawab. Kita berikan pertanyaan sebanyak 26 pertanyaan. 26 pertanyaan 26 pertanyaan, tapi kata Panji ada 30. Ya gak apa-apa lah, gak apa-apa. Kami sudah memeriksa 4 orang saksi, Good. kemudian 5 orang ahli dan juga terlapor. Ini sudah cukup untuk kami meyakini bahwa ada perbuatan pidana. Ya, Selanjutnya sepakat. kami akan melengkapi alat bukti apakah lebih lanjut. Mantap. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, di video ini saya ingin memberikan tanggapan terhadap video di mana Panji Gumilang menghadap kepada Bareskrim. Katanya Panji Gumilang diperiksa sekitar 10 jaman. Ya, sekitar 10 jam. Dipanggil pukul 10 pagi oleh Bareskrim, tetapi Panji Gumilang datangnya jam 13. Jadi ngapain aja itu? Apa yang dipersiapkan dipanggil jam 10, datang jam 13? Aduh. Dan di sini teman-teman, kalau kita berbicara masalah perihal hukum, kan Panji Gumilang sudah masuk ke delik penistaan agama dan ada beberapa data yang akan diperiksa oleh kepolisian juga, yaitu mengenai 256 rekening Panji Gumilang yang beramat banyak itu. Ya, orang satu punya 200 lebih rekening dan rata-rata katanya itu tidak masuk kepada Ponpes Al Zaitun, tetapi masuknya ke Panji Gumilang. Kaya, ya. Nanti kalau Panji Gumilang mati, itu 256 rekening itu masuk ke sakunya lalu masuk ke dalam liang lahat, ke kuburan. Jadi dibawa mati, ya. Jadi orang kalau sudah lupa mati, lupa akan kematian, mereka akan sibuk mengejar-ngejar prestasi dunia dan harta kekayaan duniawi. Karena apa? Tujuan mereka hidup hanya untuk dunia saja, kenikmatan dunia. Ya, begitulah kita lihat Panji Gumilang. Nah, di sini teman-teman, setelah saya nonton di YouTube, yaitu live kedatangan Panji Gumilang ke Bareskrim, ada satu orang yang beramat nyeleneh, di mana dia menggunakan DJI, itu kamera-kamera kecil, dan berdiri tepat di hadapan Panji Gumilang sambil mengarahkan kamera ke mukanya. Dan setelah saya lihat-lihat itu orang, ternyata orang tersebut adalah orang Al Zaitun. Ya, dimana dia adalah seorang reporter. Kalau tidak salah ya, kalau penglihatan saya benar gitu. Pemirsa, kita lanjutkan laporan pandangan mata. Orang itu mirip dengan orang yang selama ini selalu menyiarkan berita-berita tentang Al Zaitun. Seperti ini. Ini adalah sosok orangnya. Dia sengaja memancing emosi dari wartawan, di mana wartawan sudah dari seharian ya, karena panggilannya jam 10, datangnya jam 13. Akhirnya para wartawan ini menunggu selama 3-4 jam sampai Panji Gumilang datang. Dan selama 4 jam itu menunggu, tiba-tiba ada seorang dari Al Zaitun menghadangi muka si Panji Gumilang dengan mengarahkan kamera itu. Aduh. Teman-teman, saya rasa di sini memang orang itu sengaja untuk menutupi mukanya Panji Gumilang. Entahlah untuk apa itu. Tetapi di sini teman-teman, yang ingin saya reaction, tetapi teman-teman, di sini yang ingin saya tanggapi adalah di mana kasus ini sudah naik kepada tingkat penyidikan. Artinya apa? Kasus ini serius dan tidak akan diambangkan oleh Bareskrim. Dan juga Pak Mahfud MD telah memberikan statement tegas bahwa akan menelusuri, akan menyelidiki 256 rekening yang dimiliki oleh Panji Gumilang. Begitu. Ya, coba kita langsung reaction seperti apa penjelasannya secara langsung dari Bareskrim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Salam alaikum. Waduh. Ya Allah. Emang gak ada takut-takutnya, ya. Kita dengarkan dulu nih perkataan dari Panji ini apa kira-kira. Saudara-saudara, terima kasih. Saya paham. Paham apa? Saudara menunggu dari pagi. Saya paham. Saudara Paham, saudara? ingin tahu dari mulut saya apa yang terjadi hari ini.
Oke. Semuanya panggilan Bareskrim Hmm. telah saya penuhi. Siap. Dan di dalam pemeriksaan pribadi saya telah memberikan keterangan yang secukup-cukupnya. Ya, cukup. Pertanyaan yang disampaikan pada saya lebih daripada 30 pertanyaan dan sudah bisa dijawab dengan baik. Mudah-mudahan semua berjalan dengan lancar dan saudara-saudara telah saya berikan informasi. Dan selanjutnya nanti kami minta jalan supaya bisa pulang. Iya. Oke? Di sana itu gimana Pak? Bagaimana? Soal isu ada backingan dari istana dari kepada Sudah ini sudah dijawab semua di dalam. dari Bapak gimana Pak? Tidak ada. Ada nama Hendro Priyono disebut. Sudah, jangan nyebut-nyebut yang tidak ada hubungan apa-apa. Pak, kalau kepentingan di media selama ini benar atau tidak Pak? Sudah tidak ada apa-apa lagi. Udah, tidak apa-apa lagi ya. Enak. Pak, kalau Sudah untuk dijawab. tudingan yang selama ini beredar apakah benar Pak? Saya sudah beri jawaban kepada Bareskrim. Sudah dijawab semua. Pokoknya pertanyaannya sudah dijawab semua di dalam. Jadi nggak menjawab di sini Panji ya. Jadi kalau saya sampaikan, nanti saudara-saudara tanya ke sana kemari lagi. Percayalah. Itu makanya Bapak sampaikan ke kita Pak. Dan Kita yang nyambungin. percayalah bahwa saya sudah memberikan jawaban dengan baik. Pak izin Oke. Aduh, sedikit untuk media. Satu. Kamera Pak. Oh begitu. Memang saya bukan artis, jadi nggak bisa kalau melihat kamera. Oke, tiganya Pak. Oke, dengarkan. ya, Yang pertama tentunya ditanya tentang riwayat hidup. oh, Sudah dijawab. ya, riwayat hidup, biografi, Keduanya ditanya, pernahkah Panji Gumilang berurusan dengan hukum? Dijawab pernah. iya banyak, banyak. Bahkan katanya pernah dipenjara 10 bulan kalau nggak salah. Perihal tanah. Apa yang ketiga? Apakah ada ketetapan hukum? Pernah ada. Ini malah nambahin ya. Berapa itu ketetapan hukumnya? Saya pernah dihukum 10 bulan. Berarti orang yang pernah masuk penjara artinya dia memang seorang kriminal dan tidak jera ya dari kriminalnya. Nah kan sudah 4 itu. Saya janji 3 keluar 4. Penistaan agama siap ditangkap jadi tersangka nggak, Pak? Belum sampai ke sana. Tapi siap nggak Pak? Siap nggak, Pak? Jangan ngomong siap tidak siap. Urusannya belum selesai. Tapi tudingan lagi. Ya, belum selesai karena sekarang masih banyak yang membela. Ya, banyak yang membela. Nah kalau banyak omongan begini nggak bisa jawab. Kasih jalan. Rencananya kapan Pak pemeriksa? Udah ya. Coba kita dengarkan seperti apa pernyataan dari Bareskrim. Pak gimana Pak tadi Pak hasil pemeriksaannya Pak? Seperti apa? Terima kasih kepada rekan-rekan semua. Pada kesempatan ini kami menyampaikan bahwa hari ini kita melaksanakan pemeriksaan klarifikasi dalam rangka penyelidikan terkait laporan yang ada, yaitu adanya laporan penistaan agama yang dilakukan oleh saudara Panji Gumilang. Ya, Panji Gumilang. Ya, kalau kata Pak Mahfud MD, kita bukan cuma hanya mengusut kepada kasus penistaan agamanya, karena tindak pidananya di situ bukan cuma bergerak di situ, tapi banyak ya, bukan cuma kasus penistaan agama. Jadi pasal berlapis lah begitu, ya. Coba kita dengar lagi. Kami mengundang Panji Gumilang jam 10 dan yang bersangkutan hadir pada jam 13.30 dan mulai diperiksa
adalah jam 14.00. Dalam pemeriksaan dilaksanakan secara profesional. Ya. Penyidik memberikan kesempatan manakala waktunya ibadah, tetap diberikan waktu kesempatan. Waktu istirahat makan, kita berikan waktu kesempatan untuk istirahat makan. Dan yang bersangkutan, kita berikan pertanyaan sebanyak 26 pertanyaan. 26 pertanyaan di 26 pertanyaan, tapi kata Panji ada 30. Ya gak apa-apa lah, gak apa-apa. jawab oleh yang bersangkutan. Adapun materi pertanyaan mengenai sejarah tentang Al Zaitun, kemudian yayasan tersebut, struktur organisasi, dan jangan lupa juga itu perihal tanah 1.200 hektar itu tanya, karena sekarang sudah dinaikkan ke kasus hukum juga itu. Karena ada tanah-tanah yang menjadi sengketa yang sebenarnya itu bukan milik YPPI Al Zaitun atau Panji Gumilang, tetapi diakui. Bahkan suratnya juga tidak ada. Itu juga seorang advokat yang menghubungi saya. Begitu. Kemudian terkait beberapa video yang diunggah menjadi bahan pertanyaan kami. Yang bersangkutan menjawab semua dan mengakui bahwa apa yang di video itu adalah benar. Itu statement up dan memang benar yang dilakukan oleh yang bersangkutan. Nah, kemudian yang bersangkutan selesai pemeriksaan sekitar jam 10. Jam 10 malam selesai pemeriksaan, kemudian 10 jam. 10 jam ya. Tapi ada waktu break sih. Kemudian mengoreksi hasil pemeriksaan yang dia sampaikan. Dan tadi kita lihat jam 11 sudah memberikan kembali untuk kembali ke kediaman yang bersangkutan. Selanjutnya kami sampaikan kepada rekan-rekan, selesai pemeriksaan, penyidik telah melaksanakan gelar perkara. Siap. Adapun kesimpulan gelar perkara bahwa perkara ini dari penyelidikan dinaikkan menjadi penyidikan. Oke. Dan mulai besok, terhitung mulai besok, kami sudah melaksanakan upaya-upaya penyidikan. Good. Perlu kami tambahkan bahwa kami sudah memeriksa 4 orang saksi, Good. kemudian 5 orang ahli, dan juga terlapor. Ini sudah cukup. Siap. Jadi sudah lengkap ya. Jadi kita tinggal nunggu proses hukum berjalan ini. Tetapi kita lihat ke depannya kira-kira bagaimana. Kita lihat. Untuk kami meyakini bahwa ada perbuatan pidana. Ya. Selanjutnya sepakat. kami akan melengkapi alat bukti apakah lebih lanjut. Betul. Mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan. Mantap. Dan semoga ini juga menjawab apa yang menjadi pertanyaan publik dan masyarakat. Siap. Tepuk tangan dulu. Jadi luar biasa ya perjuangan kita sampai hari ini untuk memberantas orang-orang nyeleneh, orang aneh, orang yang nista agama, orang yang mempermainkan syariat, dan seorang muslim harusnya berpegang dengan Quran hadis, sedangkan Panji Gumilang ingkar hadis. Dan di sini kita wajib melawan ini. Dan polisi atau Kementerian Agama dan MUI wajib mengeluarkan fatwa dan keputusan yang secara tegas. Dan Ponpes Al Zaitun itu sudah menjadi ponpes liberal yang dimana melakukan sistem-sistem peribadatan yang tidak diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW atau ulama-ulama terdahulu. Jadi di sini Panji Gumilang menganggap dirinya sebagai nabi yang membawa pembaharuan di dalam syariat di Al Zaitun. Ini bukan perkataan saya. Ketua MUI Indramayu sudah memberikan pernyataan haram mondok di Al Zaitun. PBNU juga memberikan fatwa, PWNU dan GMNU serta ulama-ulama dari Aceh sampai Makassar, ya bahkan di Makassar sana mengecam Al Zaitun. Allahu Akbar. Semoga kita bisa mendapatkan hasil sesuai dengan harapan masyarakat. Begitu.